Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala DPMPTSP, Bapak Warno selaku PLT Camat, beliau Bapak Sekdam Parangbubito, Bapak Eksa Koordinator Lapangan KKN Parangbubito, satu kecamatan nih Bapak nih, satu kabupaten. Oh iya. Kemudian adik-adik yang saya sayangi, beserta Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat desa atau yang mewakili. Hari ini alhamdulillah kami dari DPMPTSP atas jawilan dari Pak Eksa dan juga Dik Kresna UNS bahwa Parangbubito dalam kondisi unik dari berbagai hal, maka untuk segera dilaksanakan pertemuan dengan desa di bawah kendali Bapak Camat. Maka lajeng setelah menikah dalam koordinasi dengan Pak Eksa dan juga mahasiswa UNS, dan Pak Eksa berkoordinasi dengan Bapak Camat. Ingatan Bapak, terus ini satu frekuensi, meskipun nun sewu Bapak Camat agak sulit. Misalnya kami berkoordinasi dengan mahasiswa itu kami mengalami kendala sinyal ada. Kemudian hari ini hari Rabu 2 Februari 2022 akan dilaksanakan koordinasi KKN Mitra Desa di Parangbubito. Namun sebelumnya, mari acara pada pagi menjelang siang ini kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami haturkan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama nanti sambutan dari Pak Eksa selaku koordinator KKN. Kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Camat. Kemudian nanti ada materi dari DPMPTSP, tanya jawab dan penutup. Posisi sekarang kan Mas, jadi posisi untuk usaha mungkin realnya usaha di Parangbubito ini cukup bagus. Kira sejak tahun 95 sudah sampai di sini kan. Itu cukup bagus. Cuma permasalahannya kan belum terlegalisasi, belum dilegalkan. Rumah itu di sini kan rata-rata petani ada, ternak untuk apa? Petani ada, ternak ada. Tetapi petani dan peternak ini belum terdaftar. Kalau bahasanya sekarang itu kalau di sini kan bahasanya siup TDP itu tahun 2009 itu sebenarnya itu siup TDP mudah berubah jumlahnya sebanyak sekali. Sekarang disederhanakan lagi izin itu sebagai NIB, nomor induk baru. Lanjut, sudah terlanjur menerbitkan surat keterangan makolo, surat keterangan usaha. Nah, tolong ini menjadi prioritas untuk diselesaikan dulu. Masalahnya pun menapa? Karena sejak tahun 2018 bulan Juni itu Kejaksaan sudah membuat legal opini, membuat fatwa, bahasanya legal opininya bahwa seluruh perizinan yang diterbitkan, dikeluarkan dari di luar OSS itu dinyatakan batal demi hukum. Nah, makanya pun kemarin daerah Adirojo, Sidoarjo, dan Sisoro kan cukup banyak. Akhirnya pun kan kemarin Pak Polo yang cukup semangat untuk segera menyelesaikan. Di Adirojo, di Sidoarjo sudah ada yang satu desa yang rampung.
Ya Trisono juga sudah ada karena kalau itu yang surat keterangannya Pak Kolo sing digunakan untuk mendapatkan BBM, menterine desa legal. Ning kejaksaan fatwane beda. Pak Bupati Galong kok gek-gek. Begitu Bapak nanti sudah selesai masa keduanya, koyo kasus perguliran ternak itu nanti jadi masalah. Perguliran ternak ki 2099 mulai dimasalahkan kejaksaan 2009, 10 tahun lagi di masalah ini. Nah, makanya pun kemarin Pak Bupati Galo juga kami perintahkan Pak Bupati untuk menyelamatkan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Nek orang nganggo surat keterangan Pak Polo, usaha mikro kecile ora entuk bagian. Sementara nek dikeluarkan, sementara kejaksaan legal opini ini. Nah, dalam rangka menyelamatkan ya masyarakat haknya masyarakat untuk mendapatkan BBM dapat. Lah kami diperintahkan untuk mengamankan kebijakan ini. Nah, mudah-mudahan di Paranggebuta nanti begitu adik-adik nanti sudah tahap pertama input, Pak Iksa minta mbok input mawon. Ya, kalau input mawon itu nanti belum laku. Sebab laku itu setelah inputnya itu input OSS, bukan input pendataan gitu. Nah, begitu nanti keluar NIB, itu baru tercatat di Jakarta dan izin ini berlaku selama usaha ada. Nah, izin yang versi lama kan 5 tahun diperpanjang, 5 tahun diperpanjang. Ini enggak. Kebijakan presiden ini namanya NIB untuk usaha mikro, usaha kecil yang otomatis terbit nih, berlaku selama pisan tok, kecuali kalau dia mau mengembangkan dan seterusnya nambah. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bahwa usaha mikro yang didata di sini itu sampai nilai investasi 5 miliar, ya, dan seluruh bidang usaha. Sekali lagi, 5 miliar Pak Jokowi ngersaknya semuanya otomatis jedul, nginput langsung jedul sendiri di sistem. Ada. Jadi sampai 5 miliar nih Pak, Bapak, ada Bapak dan Kapolsek juga ya. Jadi Pak Jokowi mengersakakan sampai sejauh itu, sampai nilai investasi gangsal miliar itu dipun paringi mudah kan ada. Selanjutnya menjauh ini karena sangat dekat dengan mic ya. Kemudian NIB itu apa? Nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu apa? Izin kan ada. Itu berfungsi sebagai izin. Nah, kemudian sing mirip enten nggih desa napa? SKU kan ada. Surat keterangan usaha itu ingkang nerbitke Bapak Polo kalian Bapak Lurah kan ada. Nah, itu nanti yang tanggung jawab Pak Lurah, Pak Polo kan ada. Nah, ini ada NIB yang programnya pemerintah pusat, programnya Pak Jokowi, duduk langsung metu piyambak otomatisasi untuk usaha mikro kecil kan ada. Nah, ini harus kita manfaatkan kan ada. Dan DPMPTS kan buatan preso kecuali nanti reportnya saja. Terus pikantuk informasi dari kementerian, dari pemerintah pusat, oh Paranggebuta dari 2 terendah. Menurut saya Bapak, ini Paranggebuta itu statistiknya ada, yang punya NIB itu ada. Ini jumlah ini tuh setahun ini sekitar 3 doso Bapak. Padahal daerah Sanes itu ribuan kan badan. Di kecamatan yang lain itu sudah ribuan. Nah, lajeng kalau ini nanti KKN UNS ini 200 NIB kali 8 desa 1.600 kan badan. Kalau dapat 1.600 dari 2 terendah, Paranggebuta moncer wonten ranking setunggal. Setuju badan? Setuju badan? Oke. Dan ini menjadi satu catatan yang sangat baik. Apa kalau setelah punya NIB gunanya? Kalau ada BPUM. Nah, BPUM itu tadi yang bantuan 2,4 dan 1,2 di tahun 2020 dan 2021. Ternyata Paranggebuta penerimanya juga paling minim Bapak Camat. Dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Nah, ini juga satu manfaat yang akan diperoleh dari NIB. Kemudian setelah nanti punya NIB, bagaimana dengan link perbankan? Perbankannya pun gebes kan ini. Jadi
Sing sadurunge niku wong usaha kok arep golek modal kok angel. Wis ora ono cerita meleh kan ngoten. Setelah punya NIB nanti perbankan akan memfilter mana-mana yang sudah siap butuh modal, nanti sudah bisa masuk. Syaratnya apa ya NIB itu kan ngoten. Nah kok sing ora nggo jamin enten sing mboten nganggo jaminan, kur kan ngoten nilai di bawah 25 misal. Itu enggak pakai jaminan kan ngoten. Bagaimana? Engko nyaur lagi nyaur, Pak. Ini kan minim banget, sedikit banget. Kalau kur itu 0,2 kan ngoten per bulannya, lebih kurangnya. Jadi nek cara-caranya nek setahun itu 10 juta iki dari 10 juta 250 ngoten nyaur totalnya kan nggih ringan daripada kredit pegawai nggih, Bapak nggih. Kan ngoten. Ini kelebihan daripada NIB. Kemudian data jenengan tercatat di database pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Terus kami terima kasih sebagai kepala desa di Parangkubuto setelah muncul dari izin dari pusat ini, seyogianya ini adalah mengamankan daripada tugas kepala desa. Karena seringkali di saat masyarakat akan berupaya mencari pinjaman dan lain-lain, kepala desa dibujuk ataupun diminta untuk memberikan surat keterangan usaha. Kadang-kadang kita tidak melihat ke lapangan usaha itu ada ataupun tidak. Tetapi kalau seandainya surat izin ini nanti muncul dari pusat, keamanan kita bersama ini luar biasa, Pak. Karena saya yakin seandainya mengeluarkan surat keterangan usaha, suatu saat ada dana yang masuk di masyarakat kami tidak menyuguhkan data yang otentik. Apabila nanti suatu saat dikrossek dari pihak yang berkaitan, ini nanti juga bisa muncul masalah di kemudian hari. Yang selanjutnya untuk teman-teman KKN ini, saya kira untuk Pak Polo, sela-sela daripada kegiatan pemerintahan yang diemban, kadang-kadang pagi malam kita ngobrol, kita bisa orientasi sebagai jembatan untuk nambahi. Bila KKN mungkin ke lapangan tidak kami dampingi, tetapi yang mendampingi dari teman-teman perangkat desa atau lembaga. Sesaat kami ada waktu, pasti kami sharing-sharing, ngobrol, menambahi apa yang menjadi kekurangan KKN di wilayah desa masing-masing. Mungkin itu Pak yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya. Yang penting kami support kepada semua KKN yang di Parangkubuto ini. Saya kira untuk semua kepala desa tidak lepas tangan, pasti semangat dan pasti mendukung. Terus no Pak, karena di mana-mana saya tanya dengan Pak Polo, Bu Polo yang ada 8 desa ini kan tidak ada kelurahan Pak, semuanya desa. Bagaikan anak-anak KKN yang hadir di kecamatan ini, kaya putra wayahe piyambak. Ngeten. Maka tadi kan sakit pelaturakan matur nuwun bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suyadi tadi sampun dipun pun ditanggapi dening Bapak Camat, pilih ternyata frekuensinya ternyata sudah ngenok karena sudah beberapa kali KKN dan menyambutnya dengan senang hati. Kemudian disediakan tempat yang secukupnya, ya secukupnya adik-adik, tidak seperti hotel tentunya ya. Anggap saja ini satu menjiwai kelokalan, lokal wisdom itu ya harus menempati satu rumah di desa, dan saya yakin itu sudah dipilihkan yang terbaik nih Bapak nih. Saya kira sudah berupaya menyediakan yang memadai. Kemudian di setiap desa sudah punya usaha. Nah ini nanti jadi pintu kan ngoten. Nah, sudah ada datanya. Nah ini nanti dipun perbarui lagi struktur datanya. Di Kresna UNS sudah paham, nanti silahkan struktur datanya seperti apa, materi sudah saya kirim. Data yang dibutuhkan untuk sampai ke OSS itu harus menopo kan ngoten. Kemudian SKU beralih ke NIB untuk keamanan. Ini tujuannya Pak JK seperti itu. Jadi mengamankan warga struktur pemerintahan. Karena apa? Karena NIB itu kopnya Garuda, tanda tangannya elektronik dari pemerintah pusat kan ada. Kemudian yang memanfaatkan adalah warga yang punya NIB kan ada. Ini kan
saat kita tugasnya pemerintah daerah ini sampai dengan pemerintah desa itu bantu menyosialisasikan, menyukseskan program menika Bapak. Jadi mboten enten tanda tangannya Pak Bagio DPM PTSP, mboten enten tanda tangannya Pak Camat, mboten wonten tanda tangannya Pak Kepala Desa, langsung nanti adalah dari pusat tanda tangannya elektronik. Kemudian seluruh desa yang kuyung ibarat kata wonten rembakan bisa dirembak sagedipun rembak dening mahasiswa dan unsur perangkat desa baik siang hari malam hari terbuka ini harus dimanfaatkan. Dan kami siap datang kembali dan senang banget. Nanti kami akan datang kembali Pak Iksan. Saya kira Pak Yadi mengatakan wonten tambahan malih dari Bapak Kepala Desa. Tambahan dari Kepala Desa Guntur, saya selaku PLT Camat akan menekankan sekali lagi yang penjenengan data adik-adik KKN itu tidak hanya orang atau warga masyarakat yang punya usaha, tetapi termasuk di dalamnya informasi yang kami terima dari Pak Bagio termasuk petani dan peternak itu juga termasuk usaha mikro. Jadi sekali lagi, kalau target dari Mas Rianto tadi mentargetkan 8 desa, per desa misalkan 200 bisa mencapai 1.600, saya optimis bisa melebihi. Karena yang didata itu sekali lagi tidak hanya orang yang punya usaha, tetapi termasuk warga masyarakat, petani dan peternak bisa didata. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa untuk input ini 24 jam, misalkan di masing-masing kantor desa itu sebenarnya sudah disediakan internet atau wifi ada, tetapi manakala ada wifi yang mungkin lemot, mungkin error dan sebagainya, kami di kecamatan buka selama 24 jam. Silahkan datang di Kecamatan Paranggupito, malam pun bisa, siang pun bisa, tapi kalau nyate di Paranggupito tidak ada. Jadi nanti nyate dulu ke Praci, lemburnya di Kecamatan Paranggupito. Itu saja tambahan kami, Mas Sri, matur nuwun.